Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, selamat datang di SMP Taruna Terpadu dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Alhamdulillah kita sudah naik di kelas 9, mudah-mudahan kalian sehat. Berikut guru Ilmu Pengetahuan Sosial yang mengajar di kelas 9. Kita kenalan ya. Yang pertama ada Pak Soleh, yang kedua ada Bu Yani, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Bu Maya. Nah, untuk IPS kelas 9 ini, untuk buku tulisnya boleh gunakan buku tulis yang ada di kelas 8. Jadi diteruskan aja dari buku yang kelas 8 kalau masih ada ya. Tidak perlu diganti oleh buku baru. Nah, berikut adalah materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Judulnya, letak dan luas benua Asia dengan benua lainnya yang ada di dunia. Silahkan kalian lihat ada peta, itu adalah daftar benua di dunia. Ada Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia, serta Antartika. Kita akan bahas satu persatu. Nah, kita bahas dulu apa itu benua. Benua adalah massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Tapi benua tidak hanya sekedar istilah fisik, melainkan menyangkut aspek budaya juga. Nah, karena itu kalau kalian lihat peta Asia sama Eropa itu kan satu daratan, tapi dianggap sebagai dua benua ya. Jadi enggak satu benua mereka. Berikut benua yang ada di dunia: Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia. Nah, untuk yang Antartika tidak akan dijelaskan, jadi Ibu hanya menjelaskan 5 benua saja. Nah, yang pertama kita bahas benua Asia. Secara astronomis, benua Asia terletak di 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan garis bujurnya terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Kemudian untuk letak geografisnya, Asia itu berada di antara benua Eropa sama benua Australia. Kalau misalnya samudranya itu dikelilingi oleh Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Nah, berikut perbatasan wilayah benua Asia. Ini tadi udah disebutkan ya. Kalian boleh baca aja tuh dari sebelah utara sampai sebelah timur. Benua Asia itu berbatasan dengan apa saja. Kemudian Asia ini dibagi menjadi beberapa wilayah, ada 5 ya. Yang pertama Asia Barat, yang kedua Asia Tengah, yang ketiga Asia Timur, yang keempat Asia Selatan, dan yang kelima Asia Tenggara. Yang pertama Asia Barat, coba perhatikan petanya. Kawasan Asia Barat ini terletak di sebelah selatan di benua Eropa yang bagian timur. Tapi kalau dilihat di peta di benua Asia itu di bagian paling barat ketika kalian melihat petanya. Nah, kawasan ini memiliki total luas wilayahnya sekitar 6.255.160 km persegi. Sementara jumlah penduduknya atau populasinya itu sekitar 313.428 juta jiwa. Kedua, kita bahas Asia Tengah. Coba lihat petanya. Asia Tengah memiliki luas wilayah lebih dari 4 juta kilometer persegi dan jumlah populasinya itu tercatat 80 juta jiwa. Kemudian fakta menariknya ternyata negara-negara Asia Tengah itu merupakan bekas wilayah Uni Soviet. Kemudian kalian juga bisa lihat di peta bahwa negara yang paling luas wilayahnya itu adalah Kazakhstan. Itu ya, yang berwarna itu adalah peta Asia Tengah. 3. Asia Timur. Total luas wilayah Asia Timur itu sekitar 11,8 juta kilometer persegi. Sementara jumlah penduduknya itu lebih dari 1,5 miliar. Nah, kalian bisa lihat tuh di petanya, yang paling luas kan Cina. Otomatis negara yang paling banyak penduduknya adalah Cina. Dan perlu kalian ketahui, negara-negara di Asia Timur ini tergolong sebagai negara maju. Contohnya ada Jepang dan Korea. Itu ya untuk Asia Timur. Yang keempat berarti ya, Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan di benua Asia yang memiliki luas wilayah sekitar 4,5 juta kilometer persegi.
Nah, kawasan ini berbatasan dengan negara Cina yang Tiongkok tapi yang sebelah utara. Kemudian Samudra Hindia di bagian selatannya, kemudian Samudra Pasifiknya di timur dan Samudra Hindianya di sebelah barat. Ini mah udah tahu ya, waktu di kelas 8 kita sudah belajar ASEAN. Jadi ini petanya, silahkan kalian lihat. Dan perlu kalian ketahui di Asia Tenggara yang paling luas itu adalah negara apa? Negara kita, yaitu Indonesia tercinta. Yang kelima, Asia Selatan. Kawasan ini memiliki total luas wilayah kurang lebih 4.480.000 km persegi, atau jika dibandingkan hanya sekitar 10% dari total luas wilayah benua Asia. Nah, Asia Selatan ini berbatasan dengan Asia Timur di sebelah timur, berbatasan dengan Asia Tenggara di tenggara, berbatasan dengan Asia Tengah di sebelah utara, dan berbatasan Asia Barat di sebelah barat. Jadi gitu ya, itu untuk Asia Selatan. Lihat petanya, itu adalah negara-negaranya. Dan yang paling besar wilayahnya adalah negara India. Nah, tadi sudah benua Asia, materinya udah selesai. Sekarang benua Amerika. Amerika itu disebut sebagai benua merah. Kenapa? Karena ada suku bangsa Indian. Tapi bukan berarti suku Indian itu berkulit merah, bukan. Hanya mereka terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah. Maka dari itu disebut benua merah. Kemudian benua Amerika, suatu daratan yang sangat luas di bagian barat bumi. Itu tuh mencakup belahan bumi bagian utara sama belahan bumi bagian selatan. Dan wilayahnya dibagi menjadi 3, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nah, sementara letak astronomisnya benua Amerika itu terletak antara 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Sedangkan garis bujurnya terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur timur. Amerika ini adalah benua terbesar sesudah Asia kedua ya. Jadi luasnya itu sekitar 42.575.526 km persegi. Begitu, silakan lihat petanya ya. Dan ini ada batas benua Amerika. Sebelah utara dengan Samudra Arktik, kemudian selatannya dengan Laut Weddell, kemudian timurnya ada Samudra Atlantik, dan sebelah baratnya dengan Samudra Pasifik. Itu perbatasan benua Amerika. Nah, sekarang kita lihat peta dari Amerika Utara. Kalian lihat yang warna kuning, tapi yang bagian atas ya, kan utara itu atas. Itu adalah peta Amerika Utara. Di situ ada sekitar negara Meksiko, kemudian Teluk Meksiko, ada juga daratan Amerika Serikat, ada Kanada, sama kepulauan Arktik gitu. Luas wilayahnya itu mencapai 24.500.000 km persegi. Itu untuk Amerika Utara. Nah, kalau untuk Amerika Tengah, kalian fokus ke peta yang berwarna hijau. Itu tepat sekali bagian Amerika Tengah. Di sana ada Kepulauan Karibia di Samudra Atlantik dan daratan Amerika Tengah. Luasnya itu sekitar 253.926 km persegi. Ya, ini untuk Amerika Tengah. Untuk Amerika Selatan, kalian fokus ke yang warna kuning tapi yang bagian bawah ya, selatan kan bawah. Itu adalah bagian Amerika Selatan. Di situ ada negara Bolivia, Brazil, Argentina, Kolombia, Peru, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca. Luas wilayahnya sekitar 17.821.601 km persegi. Nah, setelah Amerika selesai, kita beralih ke benua Afrika yang ketiga. Afrika itu menjadi benua terbesar ketiga ya, setelah Asia dan Amerika. Yang ketiganya Afrika. Nah, Afrika ini memang memiliki penduduk yang padat meskipun memiliki wilayah yang luas dan menempati urutan kedua penduduk terbanyak setelah Asia. Luasnya itu sekitar 30.224.050 km persegi. Kemudian ditambah lagi dengan pulau-pulau yang berdekatan. Itu tuh meliputi 20,3% dari seluruh total daratan bumi. Berarti memang luas banget dan banyak
pulau-pulau kecil di bagian benua Afrika. Jadi seperti itu. Selanjutnya, letak astronomisnya. Benua Afrika terletak pada 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan. Sedangkan garis bujurnya terletak pada 18 derajat bujur timur sampai 53 derajat bujur timur. Kemudian perbatasannya, di sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania ya, dan benua Eropa. Kemudian kalau sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Merah sama Samudra Hindia, dan sebelah selatan sama baratnya berbatasan dengan Samudra Atlantik. Jadi Atlantiknya itu mengelilingi benua Afrika ya, bagian selatan sama barat. Kemudian untuk wilayahnya, Afrika kebagi 5, ada Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Sama seperti Asia. Nah, selanjutnya di sini ada peta benua Afrika. Bisa kalian lihat petanya. Kemudian ada arah mata angin juga ya. Ada barat, utara, timur, selatan. Silahkan kalian lihat mana sih negara yang bagian baratnya, yang bagian timurnya, yang bagian utaranya, dan bagian selatannya. Bu Maya di sini nggak menjelaskan benua Afrika pembagian wilayahnya seperti apa. Nanti itu bisa kalian baca ya. Selanjutnya kita bahas benua Eropa. Kalau tadi Amerika disebutnya benua merah, nah benua Eropa ini seringkali disebut sebagai benua biru karena sebagian besar penduduknya adalah ras berkulit putih dengan warna bola matanya berwarna biru. Begitu ya. Nah, selain itu, benua Eropa merupakan benua yang didiami oleh sejumlah negara yang saling bertentangan dekat, sehingga mereka membuat suatu perkumpulan negara Eropa, namanya Uni Eropa. Kalian ingat tidak, ada beberapa negara yang di Eropa yang menjajah Indonesia, kayak Inggris, Portugis, kemudian Belanda, satu lagi Spanyol. Nah, karena memang mereka itu negara maju dan sering juga bertentangan antar negara di Eropa sendiri. Untuk letak astronomisnya, benua Eropa terletak pada garis lintang 36 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara. Sedangkan garis bujurnya ada 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Nah, menurut garis lintangnya ini, benua Eropa terletak di atas garis ekuator yang nantinya akan mempengaruhi iklim dan cuaca di semua wilayah yang ada di benua Eropa. Dan untuk letak geografisnya, Eropa ini dibagi menjadi beberapa wilayah, ada Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Nah, garis ekuator yang ibu maksud itu adalah garis khatulistiwa, yang dimana yang disebut sebagai garis imajinasi yang membelah bumi antara bagian utara dan bagian selatan. Berikut batas-batas benua Eropa. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Norwegia, Laut Barents, sama Laut Arktik. Sebelah timurnya benua ini berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, sama negara Turki. Nah, Turki ini merupakan negara yang sebagian wilayahnya masuk ke benua Eropa sama bagian Asia juga. Dan bagian selatannya berbatasan dengan Laut Tengah dan Selat Gibraltar. Nah, ini dia peta benua Eropa. Silahkan kalian lihat. Yang negara berwarna-warni itu adalah termasuk kawasan benua Eropa. Sedangkan yang berwarna abu-abu itu adalah perbatasannya. Yang berwarna biru juga itu samudra ya, berarti itu perbatasan dari benua Eropa. Silahkan kalian bisa perhatikan. Yang terakhir adalah benua Australia. Berdasarkan kedudukan garis lintang astronomisnya, benua Australia itu terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Itu untuk garis bujurnya. Nah, dari letak astronomis ini, benua Australia terletak di bumi belahan selatan, di bawah ya. Dan sebagian besarnya dikelilingi oleh samudra dan lautan yang mengitari benua Australia tersebut. Nah, bisa kalian lihat ini peta benua Australia.
Kemudian perbatasan Australia dari bagian barat itu berbatasan dengan Indonesia, dengan Laut Arafuru sama Laut Timor. Kalau bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia sama Samudra Antartika. Sedangkan bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan bagian timur berbatasan sama Laut Koral, Laut Tasmania sama Samudra Pasifik. Jadi udah jelas ya, Australia ini benar-benar dikelilingi oleh samudra dan lautan. Alhamdulillahirabbil alamin, materi benuanya sudah selesai. Sekarang tinggal dikerjakan tugasnya. Tugasnya adalah tulis identitas benua yang ada di dunia. Yang pertama tulis nama benuanya, yang kedua letak astronomisnya ya. Misalnya benua Asia, letak astronomisnya berapa? Kemudian perbatasannya, perbatasan di bagian utara, bagian timur, barat sama selatannya apa aja. Tulis yang lengkap. Kemudian luas benuanya, total semua luas benua itu misalnya Asia berapa kilometer persegi, itu ya. Dan yang kelima, tulis pembagian wilayah benua. Maksudnya gini, misalnya Asia itu kan ada Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan ya, dan lain-lain tuh. Kalian tuliskan 3 negaranya dari masing-masing benua tersebut. Misalnya yang bagian Asia Barat negara apa? Kemudian yang bagian timur negaranya apa aja? 3 aja masing-masing ya. Jadi seperti itu tugasnya. Silahkan ditulis di buku tulis secara rapih. Selanjutnya tugas dikumpulkan ke guru mapel IPS ya, dengan format dijadikan 1 foto saja. Usahakan cukup 1 halaman ya menulisnya. Jadi itu aja, tulisnya yang rapi gitu. Jadi gurunya juga nanti nggak ribet meriksanya, cuma 1 foto aja. Sekian dari Bu Maya, mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau ada yang masih nggak ngerti boleh via japri WA aja. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.